Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Pramudi Ramadan dengan NIM A11 2022 14274. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya untuk mata kuliah Computer Vision dan proyek ini berjudul penerapan konvolusional neural network dengan Inception V3 pada klasifikasi penyakit daun tanaman tomat. Di sini merupakan jurnal saya dan teman-teman saya yang kami buat dan statusnya di sini masih dalam bentuk review, masih belum di accept oleh apa namanya oleh publishernya yaitu JTC. Nah, ini nama-nama teman-teman saya. Nah, lalu kenapa proyek ini dibuat? Karena identifikasi penyakit secara manual yang mengandalkan pengamatan visual dan pengalaman petani dinilai kurang efisien dan rentan terhadap kesalahan, khususnya pada tahap awal infeksi ya. Oleh karena itu, teknologi kecerdasan buatan, khususnya convolutional neural network, mulai banyak dimanfaatkan sebagai metode otomatis untuk mengklasifikasi penyakit tanaman berbasis citra. Nah, terus proyek ini memiliki kontribusi untuk mengembangkan analisis terhadap deteksi penyakit daun tomat berbasis CNN dengan arsitektur Inception V3 guna meningkatkan akurasi dan efisiensi identifikasi penyakit pada tahap awal infeksi. Terus eh, Terus juga kan petani ini sering mengalami kesulitan ya dalam mengidentifikasi penyakit daun tomat secara dini gitu. Nah, deteksi manual ini memerlukan keahlian khusus. Walaupun memiliki keahlian khusus itu dinilai kurang efisien ya dan cukup memakan waktu. Jadi diperlukan sebuah solusi otomatis gitu. Makanya kami membuat solusi itu bersama teman-teman saya. Dan di sini mengapa kami menggunakan model deep learning Inception V3? Salah satunya karena arsitektur CNN ini yang cukup canggih dan sudah dilatih pada ImageNet. Model ini sudah terbukti bagus untuk klasifikasi gambar dengan akurasi tinggi. Contohnya ini seperti ini. Nah, di sini ini jurnal orang lain ya. Ini dia telah menghasilkan akurasi sebesar 98, 93. Nah, ini juga ada sebagai referensi jurnal kami. Nah, ini. Nah, ini Inception menghasilkan akurasi sebesar seperti ini. Oh. Oke, lanjut. Em, Metode yang kami gunakan untuk penelitian yaitu pertama itu studi literatur. Kami mencari semua referensi sebanyak-banyaknya ya. Kami mencari semua referensi sebanyak-banyaknya. Lalu habis itu kami mencari dataset dan dataset tersebut di pre-processing lalu dimasukkannya arsitektur model yaitu Inception V3 lalu modelnya tersebut dilatih dan dievaluasi. Dan contohnya seperti ini, kami menggunakan dataset dengan 11 label ya. Karena setelah kami cari-cari di orang lain itu hanya menggunakan 10 kelas atau bahkan di bawahnya 10 kelas. Jadi kami menggunakan 11 kelas dan mendapatkan datanya tersebut dari Kaggle ya, data public. Nah, seperti ini. Ini untuk penyakit-penyakitnya ada early blight, ada daun tomat sehat, late blight, leaf mold, powdery mildew dan lain-lain ya di sini. Ini contoh-contoh penyakit-penyakitnya. Nah, untuk total datanya sendiri, data trennya itu memiliki 25.851 data. Dan pada pre-processing data, kami mengubah semua citra menjadi 299 kali 299 pixel ya. Lalu kami juga menggunakan augmentasi data karena untuk meningkatkan kemampuan
generalisasi model dan mengurangi risiko overfitting. Lanjut, nah ini untuk gambaran arsitektur Inception V3-nya. Yang di sini ada penjelasannya. Yang kuning itu untuk konvolusinya, hijau itu max poolnya, yang biru itu average poolnya, yang pink ini yang merah muda ini concave-nya, yang merah itu fully connected-nya, yang hitam itu softmax, dan yang biru muda itu drop out-nya. Nah ini gambarnya, contoh gambarnya. Oke, oke mungkin kita menuju codingan. Oke mungkin kita menuju codingannya saja ya langsung. Nah ini untuk apa namanya untuk Python modelnya. Nah di sini nah di sini letak dataset yang saya simpan. Nah di sini itu pertama kita ambil semua gambar daun ya dari folder. Nah di dalamnya itu udah dipisah per jenisnya. Kayak misalnya early blight, terus daun sehat gitu, atau spider mites gitu. Nah terus habis itu jadi pas kita baca itu komputer udah tahu itu gambar termasuk penyakit apa gitu. Nah di bagian sini ya. Nah seperti itu. Nah ini untuk membuktikan dataset saya ada 25.000, dataset saya dan teman-teman saya maksudnya ada 25.000 itu saya letakkan di folder sini. Nah ini dataset. Nah ini ada 11 folder, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ini contoh-contoh datasetnya. Nah, ada banyak. Oke. Oke, di sini seperti di jurnal tadi kami melakukan splitting data menjadi menjadi dua bagian, yaitu ukuran data trainnya itu 80% dan sisanya itu data testingnya. Setelah splitting data, kami melakukan uh, image size-nya ya. Ini kan seperti yang tadi sudah saya jelaskan, image size-nya kami ubah menjadi 299 kali 299. Oke. Lalu di sini ada apa? Augmentasi datanya. Augmentasi data ini digunakan agar model tidak overfitting dan bisa digeneralisasi lebih baik. Oh iya, di augmentasi datanya ini kami menggunakan image data generator yang isinya itu ada zoom, ada flip, ya, ada brightness, ada nge-rescale juga ukurannya gitu. Ini lalu lalu selanjutnya di sini kami load pre-train modelnya, yaitu kami menggunakan Inception V3. Nah, arsitektur ini cukup dalam apa namanya? Arsitektur ini cukup dalam dan memiliki banyak blok konvolusi yang memungkinkan pengambilan fitur pada berbagai skala. Dan ini kami menggunakan freeze the base model layers, maksudnya bagian atas model tidak digunakan agar bisa ditambahkan ke layar custom. Dan layar tambahan saya itu seperti ini. Contohnya ada global average pooling 2D, ada dense, dropout, dan dense seperti ini. Nah, outer untuk outer layernya itu disesuaikan dengan jumlah kelas di datasetnya ya. Nah, dan selanjutnya kami mengcompile modelnya menggunakan loss function di sini ya, categorical cross entropy.
Setelah mengcompile modelnya, kami menggunakan callback. Callback yang digunakan ini model checkpoint. Model checkpoint ini menyimpan model terbaik. Lalu untuk early stopping ini untuk menghentikan training jika tidak ada peningkatan. Dan ada reduce LR on plate AU. Nah, ini bergunanya untuk mengurangi learning rate saat stagnasi ya, saat stuck gitu. Saat nge-stuck itu mengurangi learning rate. Model dilatih selama 10 epoch. Di sini ada 10 epoch dan menggunakan data augmentasi. Nah, ini untuk epochnya, dan untuk epoch genapnya ini selalu ke skip ya. Setelah epoch berjalan, kami menyimpan ya, menyimpan dan mengonversi model menjadi base model .crash dan model Inception V3 base.h5. Ini digunakan untuk integrasi dengan aplikasi real time yang kami bangun di Streamlit nanti. Nanti kami akan tes, nanti saya akan tes maksudnya, nanti saya akan tes aplikasi yang sudah kami buat. Setelah menyimpan modelnya menggunakan H5, di sini kami membuat grafik, yaitu ini untuk model akurasi dan model lossnya. Ini eh, hasil klasifikasi pada grafik model akurasi ini ya, sebelah kiri. Tren akurasi menunjukkan peningkatan yang stabil ya, dari 0,55 dari pada epoch pertama. Ini epoch pertama, ini belum kami ubah ke angka 1 ya, pada epoch pertama hingga mencapai 0,88 di epoch terakhir. Sementara untuk validasi akurasinya mengalami fluktuasi dimulai dari eh, 0,69. Di sini tuh sebenarnya ada 0,9 ya. Lalu berakhir di 0,79. Fluktuasi ini menunjukkan adanya sedikit tantangan dalam generalisasi model pada data validasi. Lalu pada grafik model loss ini ya, sebelah kanan, tren tren loss ini yang biru ini menurun secara konsisten dari 1,1.32 pada epoch pertama hingga 0,55 pada epoch terakhir. Meskipun ada lonjakan kecil pada epoch yang keberapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini harusnya ke epoch ke-6 ini ya. Ada lonjakan di epoch ke-6 ya. Nah, ini aja. Ya, meskipun ada lonjakan kecil pada epoch 3 ya. Lalu untuk validasi lossnya juga mengalami penurunan, tetapi dengan fluktuasi kecil ya, dari dari berapa? Dari 1,07 hingga 0,57 ya di sini ya. 0,57. Secara keseluruhan meskipun model menunjukkan perbaikan dalam akurasi dan penurunan loss, fluktuasi pada data validasi mengindikasikan adanya potensi overfitting yang perlu diperhatikan lebih lanjut. Oke, lanjut lagi ke codingannya. Nah, ini untuk hasil dari klasifikasi model Inception V3-nya, kami menghasilkan 0,79. Namun kenapa berbeda dengan namun mengapa berbeda dengan jurnal yang kami buat, yaitu 80%? Karena yang 80% ini di run di laptop teman saya ya. Jadi entah kenapa saat saya run di laptop saya itu akurasinya bernilai 0,79. Nah, ini setelah menampilkan akurasi, kami juga membuat confusion matrixnya. Confusion matrix yang kami buat itu per kelas ya. Jadi misalkan bacterial spot nanti kami buat confusion matrixnya, early blight kami buat confusion matrixnya, dan seterusnya seperti itu. Dan menghasilkan confusion matrix seperti ini ya. Nah, ini untuk yang bacterial spot.
early black, late black, leaf mode, leaf spot. Ya, seperti ini. Oke, selanjutnya kami juga membuat confusion matrix versi langsung semuanya disatukan ya. Nah, ini. Nah, ini untuk yang biru ini untuk prediksi di mana labelnya itu true positif dan prediksinya itu true positif juga. Gimana ya, Nah, ini ada yang namanya panjang sekali di sini. Ada spider mites, to spot, spider mite. Oke. Dan kami juga membuat confusion matrix untuk ini, misalkan di true labelnya ini not bacterial spot dan di predicted labelnya itu not bacterial spot, untuk akurasinya apakah besar atau tidak gitu. Ternyata untuk yang bacterial spot ini prediksinya benar, sangat mendekati sekali 0,98. Lalu untuk bacterial spotnya dan prediksi bacterial spotnya 0,77 ya, lumayan lumayan ya, tidak besar tidak kecil juga. Nah, ini untuk yang not early black ini sangat besar sekali, 0,99. Tapi untuk prediksi early blacknya ini sangat kecil sekali ya. Ini untuk late black. Oke, ini semuanya keseluruhan dan model di save dalam bentuk model keras. Sekarang lanjut ke app.py-nya. Oke, kami menggunakan Streamlit untuk sebagai interface aplikasinya. Jadi ntar kami akan ngetes aplikasinya menggunakan Streamlit. Nah, ini untuk mengkonfigurasi halaman Streamlit-nya. Kita menggunakan ini set page config, lalu untuk page title dan page icon ini nanti akan muncul di, misalkan biasanya itu di website itu ada nama websitenya ya, di atas ininya itu ada nama website biasanya. Nah, nanti muncul dengan nama seperti ini dan ada ikonnya seperti ada kamera gitu ikonnya. Nah, terus fungsi load model ini dia akan membaca file dari yang base.h5 itu, yang model keras itu. Nah, itu dia bakal baca file tersebut, lalu mengembalikan objek model yang siap untuk dipakai. Nanti fungsi load model ini akan membaca, dia mencoba membaca. Jika sukses itu nanti ada notif pesan, bukan notif sih, lebih ke pesan ya, pesan doang. Akan ada pesan muncul seperti ini, lalu eh, misalkan terjadi kesalahan, nanti akan muncul pesan seperti ini, gagal memuat model. Nah, pastikan model Inception Base H5-nya ada di directory gitu. Atau misalkan contohnya file ini itu .h5-nya nggak ditemuin, atau format filenya salah, atau versi TensorFlow-nya tidak kompatibel ya. Oke, lalu di sini membuat variabel baru bernama model untuk melot fungsi dari melot model tadi. Nah, lalu di sini ada definisi kelasnya. Jadi setiap setiap kelas penyakit daun tomatnya itu didefinisi di sini. Jadi 11 kelasnya itu didefinisikan di sini ya. Dengan image size-nya itu 299,299 untuk dan ini fungsi untuk memprediksi gambar secara real time nya nanti. Kami menggunakan fungsi ini, namanya preprocess image. Nah, ini mengubah input gambar dari kamera. Nah, ini fungsinya mengubah input gambar dari kamera menjadi bentuk yang bisa dibaca oleh model ya.
Di sini ada fungsi untuk prediksi. Nah, ini fungsi preprocessed image ini sebenarnya untuk menyiapkan gambar agar bisa diprediksi oleh model deep learning-nya. Lalu di sini ada fungsi predict frame. Nah, di sini fungsinya itu untuk melakukan prediksi ya. Untuk melakukan prediksi kelas penyakit dari gambar yang sudah diproses. Jadi, pertama ini ada image fill sama dengan image from array. Jadi ini mengubah input dari image from array ini menjadi objek fill image ini ya. Itu kenapa? Karena fill image ini lebih fleksibel dan hasil resize-nya itu lebih presisi dan berkualitas tinggi. Jadi dibanding langsung resize NumPy array. Jadi, ah. Nah, pertama di sini ada image fill yang sama dengan image from array. Nah, itu fungsinya untuk mengubah input image array. Nah, biasanya kan dari kamera itu dalam format NumPy ya atau NumPy kalau disebutnya. Menjadi menjadi image fill ini, objek image fill. Lalu kenapa seperti itu? Karena fill image ini lebih fleksibel dan hasil resize-nya lebih presisi ya, dan berkualitas tinggi dibanding langsung resize dari NumPy-nya itu. Mending mengubah array dari mengubah NumPy-nya itu menjadi objek fill image ya, karena biar kualitasnya tinggi juga gitu. Oke. Oke, selanjutnya di sini ada image resize. Nah, ini dari namanya aja udah kelihatan ya, ini tuh untuk mengubah gambar ke dimensi target size-nya nih. Mana sih ini target size-nya? Nah, target size-nya itu kan di di project saya ini itu target size-nya itu 299,299 ya. Jadi kenapa menggunakan ini? Karena ini eh, model model modelnya ini hanya menerima input dengan ukuran tertentu. Jadi tergantung target size-nya gitu. Nah, lalu selanjutnya ini ada yang ketiga, ada image. Aduh, ini nggak kelihatan. Selanjutnya ada image array resize, yaitu fungsinya untuk mengkonversikan kembali dari fill image ke NumPy array. Kenapa? Karena TensorFlow ini membutuhkan array untuk memproses inputnya. Jadi makanya dikonversikan lagi ke bentuk array. Yang awalnya array NumPy diubah ke image fill, lalu nanti image fill-nya diubah lagi ke array lagi. Lalu ini untuk normalisasi ukurannya, dia melakukan normalisasi pixel ya, pixel yang tadi 299, enggak. Nah, ini untuk menormalisasikan pixelnya ya. Yang tadinya 0,255 jadi 0 sampai 1 aja pixelnya, untuk pixelnya. Jadi ntar ada 01, 01, 01 gitu. Nah, selanjutnya ini ada fungsi untuk memprediksinya. Nah, ini dalamnya ini, dari dalam parameternya ini memanggil nama class name-nya, yang definisi kelas tadi yang udah diinputkan, lalu ada input shape-nya. Nah, ini untuk memastikan input ke model sudah sesuai formatnya gitu. Ini kan sudah sesuai formatnya nih, class names, input shapes gitu kan. Nah, di sini ada prediksinya. Prediksi sama dengan model.predict atau preprocess frame. Nah, ini melakukan prediksi dengan model terhadap input gambar. Outputnya itu bentuk bentuk array probabilitas ya, atau softmax ya bentuknya. Nah, di sini ada predicted class index. Dia mengambil nilai dia mengambil nilai indeks dengan probabilitas lebih tinggi, yang paling tinggi maksudnya, yang paling tinggi. Biar biar kelas prediksinya itu paling meyakinkan gitu menurut model gitu. Jadi misalnya nanti ada model dengan nilai probabilitas paling tinggi itu misalkan red black gitu, nanti ternyata pas yang dilihatin gambar itu mirip-mirip red black, nanti ya di akurasinya itu semakin tinggi gitu.
Nah, selanjutnya ini ada predicted class name, itu mengkonversi dari nilai indeks yang tadinya sebelumnya nilainya indeks gitu ya, berupa berupa apa namanya array gitu, berupa indeks menjadi ke nama kelas yang sebenarnya. Misalkan apa namanya, light black lah, daun sehat, atau healthy atau septoria gitu. Nanti diubah dari nilai indeks ke nama kelas aslinya. Nah, jadi selanjutnya ada confidence. Confidence ini dia itu untuk menampilkan nilai akurasi yang ada di atas kameranya itu biasanya nanti saya tunjukkan di akhir video. Itu ada nilai akurasi persenannya itu. Nah, dia tuh awalnya mengambil nilai indeks tertingginya, lalu dikalikan dengan apa, angka 100 biar jadi persentase. Jadi nanti misalnya saya menampilkan apa, foto penyakit daun tomat, lalu misalnya dikira-kira ini prediksinya berapa persen, nanti itu persenannya itu dibuat dari sini, dari nilai confidence ini, lalu mengembalikan prediksi berdasarkan kelas ini ya, apa, kelas namanya ini ya, berdasarkan nama kelasnya dan nilai confidence-nya. Jadi nanti ada nama kelas dan ada nilai confidence atau ya akurasinya itulah. Nah, oke, ini selanjutnya ini bagian apa namanya, stream video dari kameranya ya. Ini kami menggunakan web web apa namanya, web RTC streamer. Nah, ini fungsinya untuk apa namanya, untuk menangkap input video dari kamera dan memberikan feedback secara real time ya. Jadi nanti ada kamera terbuka dan bisa ngasih apa namanya, ngasih prediksi gambar yang apa namanya, saya berikan ke kamera gitu. Jadi langsung diprediksi oleh Streamlit-nya. Nah, video untuk kelas video prosesor ini itu untuk memproses frame-nya ya dan memberikan prediksi langsung di atas videonya. Nanti jadi ada sebuah kotak video, lalu di atas videonya itu ada teks untuk prediksinya ya, berapa persen gitu kira-kira penyakit penyakit contoh penyakit yang saya tunjukkan. Oke, mungkin mungkin langsung saja ke aplikasinya. Di sini saya coba run aplikasinya ya. Saya aktifkan VNV saya dulu. Oke, dan saya run aplikasinya. Sini loading Streamlit-nya lumayan lama ya. Oke, di sini ada tombol mulai deteksi dan hentikan deteksi. Saya klik mulai deteksi dan saya klik tombol start. Oh iya, karena di sini facecam saya digunakan untuk streaming, untuk record, saya nonaktifkan terlebih dahulu apa, kamera recordnya. Nah, oke. Sekarang sudah bisa nih. Nah, ini dia. Sudah terbuka aplikasinya. Saya akan apa namanya, mencari
mencari gambarnya ya, contoh gambar untuk dideteksi. Di sini kelihatan nih, di sini, sini, di sini ada deteksi real time-nya. Oke, sekarang kita coba daun sehat. Ini daun sehat ya, daun tomat sehat. Nah, tuh terlihat healthy-nya berapa itu. Saya tidak kelihatan di sini ya, healthy-nya berapa persen. Oke, selanjutnya mungkin penyakit ya, penyakit. Nah, ini penyakit lead blight namanya. Oke, benar. Lead blight berapa persen ini? Saya tidak terlihat, nanti saya cek. Oh, sekitar 67% ya. Lalu mungkin butuh dua contoh lagi. Saya ambil dari Google. Ini namanya Septoria leaf spot. Apakah benar Septoria itu? Oh iya, Septoria benar. Selanjutnya ini eh bak ini namanya apa ya? Spot, bakteri spot atau Septoria gitu. Bacterial spot ini harusnya. Nah, benar. Ya, lumayan ya. Hasilnya prediksinya lumayan bagus. Walaupun akurasinya di sini mungkin kurang ya. Ini bisa saya stop dulu. Oke, masih kamera. Oke, itu cukup memuaskan ya hasil dari klasifikasi yang sudah kami buat. Untuk analisisnya itu kelebihannya bisa secara real time ya, akurasi lumayan tinggi, lalu aplikasinya mungkin ringan ya dan user friendly. Untuk kekurangannya sendiri itu ketergantungan dari pencahayaan kamera, lalu tidak bisa mendeteksi lebih dari satu daun dalam satu frame ya, jadi nggak bisa ya, jadi cuma satu daun doang. Lalu untuk strategi hilirisasi saya itu eh, digunakan digunakan petani untuk apa, deteksi dini penyakit tanaman, lalu dapat diintegrasikan dalam sistem pertanian cerdas kayak smart farming gitu, itu bisa. Lalu bisa dikembangkan menjadi aplikasi mobile berbasis Android juga bisa. Ini sementara kami menggunakan Streamlit, dan Streamlit juga bisa digunakan di HP juga ya sebenarnya. Oke. Nah, oke, mungkin cukup sekian presentasi yang saya dapat tampilkan. Bila ada salah kata, kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan sampai jumpa di lain waktu semuanya. Bye bye.